Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila dari Prodi Perpajakan dengan NIM channel D024. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pemotongan PPh pasal 26. Baik, di sini kita masuk ke apa sih itu PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri atau biasanya WPLN selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pada hakikatnya, PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan berdasarkan pasal 26 UU PPh. Mengacu pasal 26 ayat 1 UU PPh, PPh pasal 26 dapat diartikan sebagai pemotongan PPh atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada WPLN selain BUT di Indonesia. Lanjut, di sini saya ada buat kriteria wajib pajak pasal 26 yang dikategorikan. Yang pertama ada seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kedua ada individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Yang ketiga ada perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir ada perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak bersumber dari menjalankan usaha melainkan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Oke, lanjut kita masuk ke objek PPh pasal 26. Yang pertama ada penghasilan dari dividen, kedua bunga premium dan diskonto, yang ketiga ada royalti, yang keempat sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kelima imbalan jasa, pekerjaan dan kegiatan, keenam ada hadiah dan penghargaan, ketujuh keuntungan pembebasan utang, kedelapan ada penghasilan dari penjualan atau pengalian harta. Subjeknya, semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya itu kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Adapun subjeknya PPh itu seperti dilakukan badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Mari kita masuk ke tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 ditentukan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh PPLN dan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau biasanya disebut dengan P3B tax treaty antara Indonesia dengan negara domisilin WPLN. Secara umum tarifnya tuh yang pertama ada 20% dari jumlah bruto, berlaku untuk sebagian besar jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan. Yang kedua, tarifnya itu 5% dari harga jual, berlaku untuk menjual atau pengalian saham dan harta lainnya di Indonesia. Yang ketiga, tarif berdasarkan tax treaty, tarif yang berlaku dapat menjadi lebih rendah dari 20% sesuai tarif yang diatur dalam tax treaty jika WPLN merupakan wajib pajak di negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia dan syarat penerapannya. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan. Dilakukan pembayaran saat pembayaran penghasilan disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, ada pajak penghasilan pasal 26 saat berutang dipotong pada saat pembayaran atau dividen
dan jatuh tempo atau bunga dan sewa atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur itu royalti, imbalan, jasa, teknik atau jenis manajemen atau jasa lainnya. Ketiga, pemotongan PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 2 itu rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsip pemotongan. Yang keempat, ada pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotongan dan disetorkan ke bank, persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau ESP paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang terakhir ada SPT Masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KKP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak terakhir. Apabila jatuh tempo penyetoran atas batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertempatan dengan hari libur, maka penyetoran atau pelaporan itu dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Oke, baik, di sini saya ada contoh kasusnya. Pada Mei 2021, PT ABC membayar royalti kepada Alexandro yang berkewarganegaraan Amerika sebagai penulis buku sebesar 85 juta. PPh pasal 26 yang dipotong adalah 20% dikali penghasilan bruto atau tax treaty atau yang biasa disebut dengan P3B. 20% dikali 85 juta itu hasilnya 17 juta. Baik, di sini ada kesimpulan. Pasal 26 pada dasarnya merupakan mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang membentuk wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini berfungsi untuk memastikan bahwa pajak atas pendapatan yang keluar dari Indonesia tetap dipungut efektif meskipun penerimaannya berada di luar yurisdiksi negara. Tarif PPh pasal 26 bervariasi tergantung jenis penghasilan, ketentuan peraturan pemerintah, serta adanya perjanjian pajak internasional atau biasa disebut dengan P3B yang dapat menurunkan tarif. Itu aturan pengena penyetoran dan pelaporan dibuat cukup rinci agar pemotongan pajak berjalan tertib dan dapat diawasi. Secara keseluruhan dari kesimpulan saya ini, PPh pasal 26 berperan penting dalam menjaga penerimaan negara dari aktivitas ekonomi lintas batas, mencegah penghindaran pajak, serta memastikan perlakuan yang adil bagi seluruh penerima penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sekian dari materi saya. Terima kasih.